Shalom, saudara terkasih, kita jumpa lagi pagi ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas hidup kita, mari kita menerima firman Tuhan yang menuntun dan menguatkan kita melakukan tugas panggilan itu. Saya akan bacakan dari Kisah 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang Kristen yang lazim dikatakan pengikut Kristus adalah juga saksi terhadap segala hal yang dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan itu. Syarat utama dan yang mutlak menjadi saksi Kristus, tentu yang pertama dia harus percaya dan dibaptis oleh Tuhan melalui para hambanya, dibaptis dengan air. Tetapi belum cukup, lebih daripada itu, dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya kesaksian yang disaksikan di dalam dunia adalah kesaksian dari hati yang digerakkan oleh Roh Kudus. Karena setiap orang Kristen adalah saksi Kristus, maka persyaratan yang harus dipenuhi tiap-tiap orang Kristen yang pertama sekali, dia harus percaya kepada Tuhan. Memang ada orang Kristen tidak percaya kepada Tuhan? Bisa saja. Firman Tuhan mengatakan, dari buahnya engkau mengenal mereka. Dari buah-buah yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya dalam aktivitas kehidupan, ketika begitu gampang tersinggung, gampang berselisih, dan saling menfitnah, tentu itu bukan buah daripada iman, itu bukan buah daripada roh. Maka dengan kata lain kita boleh juga mengatakan itu adalah orang yang tidak percaya. Beragama belum tentu percaya, tetapi orang yang percaya pasti sudah beragama. Karena itulah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka segala hal yang kita saksikan harusnya adalah buah dari iman percaya kita. Kita tidak ragu-ragu bahwa Yesus adalah juru selamat. Silakan baca banyak referensi buku-buku yang lain yang mengatakan bahwa Siddhartha dan lain sebagainya juga mengajarkan keutamaan jalan hidup menuju kepada kekekalan. Tetapi sebagai orang percaya, saya selalu mengatakan hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, seperti kesaksian firman-Nya yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Syarat mutlak pertama, yaitu kesaksian kita adalah Yesus adalah Raja yang ditinggikan. Itu yang disaksikan oleh para rasul yang pertama ketika mereka dibawahi dalam sidang mahkamah agama. Di sana Gamaliel juga memberikan banyak hal tentang nasihat bagaimana sebetulnya tentang ajaran Yahudi dan juga iman percaya mereka kepada Yesus. Tetapi para rasul yang pertama mengatakan, kamilah saksi atas Yesus yang telah mati tetapi yang bangkit kembali. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan kesaksian itu? Bersaksi yang pertama adalah dengan pikiran. Segala hal yang baik, yang manis, dan yang betul-betul membawa damai sejahtera, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif. Pada hari terakhir ini, terlalu banyak orang yang selalu berpikir negatif. Segala hal dilihat dari segala hal sudut-sudut pandang pribadi dan menyalahkan itu. Tapi sebagai orang percaya, mari kita berpikir positif. Yang kemudian melalui kata-kata kita. Kata-kata kita harus jujur, harus lemah lembut. Demikian juga tentunya terakhir ini kita sudah lebih banyak berkata-kata bukan dengan mulut lagi, tetapi sudah dengan jari. Kalau dulu guru SD saya mengatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang tidak salah kalau kita katakan jempolmu adalah harimaumu. Saya menganjurkan sebagai pendeta untuk mengatakan, jangan terlalu rajin untuk berkata-kata baik di media sosial. Tapi mari rajin untuk mendengar, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Lebih banyak kita membaca, dan kemudian kata-kata yang
semua kita posting di media-media sosial, di akun Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Lebih baik hal-hal yang memotivasi dan berita-berita baik di sana, bukan menjelekkan orang. Kesaksian yang berikut adalah dari perbuatan. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah Injil yang terbuka. Artinya segala aktivitas kehidupan kita, itu kemudian menjadi saksi atau kesaksian kita pada Kristus Yesus. Pengurus HKBP Justin dulu mengatakan, jamita hon ngolum gabe jamita. Artinya totalitas hidup kita harusnya itu menjadi kesaksian kita bagi semuanya. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara adalah saksi Kristus. Tunaikanlah tugas kita untuk bersaksi. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.